高的外面。如果民众看见都被吓傻了，居然有人在没有任何安全防护下站在那么高的地方擦窗户。觉得擦玻璃的话还是要注意。Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, seperti video di awal tadi, saya rasa kejadian seperti ini bukan hanya di Hong Kong, di Singapura ya, namun ternyata terjadi juga di Taiwan. Yang mana padahal di Taiwan mengeluarkan undang-undang yaitu bahwa untuk para pembantu atau TKW ya, misalnya untuk para TKW yang bekerja di apartemen ya, itu sudah ada ketentuan hukumnya sendiri, yaitu tidak boleh mengelap jendela dalam ketinggian antara 2 hingga 3 lantai ke atas. Itu dilarang ya, karena itu sangat berbahaya sekali. Seperti video di awal tadi teman-teman lihat sendiri, yaitu berada di lantai 10. Coba bayangin, sudahlah tanpa pengaman, sudahlah tanpa ada yang mengawasi, banyak itu seolah-olah begitu sangat semangat sekali ya. Namun mungkin dalam hatinya itu sangat takut, namun karena dia bekerja dan disuruh sama majikannya ya, otomatis terpaksa, mungkin dengan terpaksa akhirnya dia melakukan pengepelan tersebut ya. Yang mana biasanya yang saya tahu kejadian seperti ini biasanya itu terjadi di daerah Hong Kong ya, di Hong Kong, di Singapura, dan teman-teman tahu sendiri berita tentang masalah ini. Mbak TKW yang biasanya jatuh dari lantai tinggi ya, karena sedang membersihkan kaca ataupun mungkin yang lainnya, itu sudah berapa kali terjadi ya, sampai mereka akhirnya terjatuh dan meninggal. Dan di sini pun mungkin ini majikan yang ngeyel ya, dan semoga saja nanti untuk pengajikannya agar bisa dapat dapat peringatan dari pihak kepolisian ya, karena ini emang sangat-sangat berbahaya sekali, apalagi ini di lantai 10 ya. Jadi untuk teman-teman, apabila mungkin disuruh ya mengepel atau mengelap jendela dalam ketinggian lebih dari 2 lantai ya ke atas, itu dilaporkan saja, karena itu emang tidak boleh ya. Jadi bukan berarti kita tidak mau, itu emang sangat berisiko bahaya sekali. Jadi kalau semua masih ada juga majikan yang nyuruh, sebaiknya teman-teman telepon saja ke 1955 ya, diadukan, karena itu emang sangat-sangat melanggar sekali. Jadi kalau seumpama majikan ya, kalaupun kita ke Taiwan sudah tanda tangan kontrak untuk bekerja ya, sudah harus mengikut apa yang dia suruh, namun di situ juga ada ketentuan-ketentuan yang kita boleh ikuti dan ada yang tidak boleh juga kita ikuti. Jadi kalau emang sepertinya melanggar dan kita tidak mampu atau mungkin itu tidak boleh, kalian melawan saja. Maksudnya bukan berarti melawan gimana ya, jadi ngomongin saja bahwa ini tidak boleh, sangat berbahaya. Dan kalau majikan yang ngeyel, langsung laporkan saja ke 1955 ya. Jadi jangan takut ya teman-teman. Namun kalau teman-teman mengadu ke agensi, otomatis nggak akan ada respon. Kalaupun ada respon, paling alah kamu kerjain aja, hati-hati, paling seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Dan kalau seumpama seperti itu, teman-teman langsung saja telepon ke 1955. Bilang saja saya sudah mengadu ke agensi, namun agensi sama saja dengan majikan. Otomatis nanti majikan dan agensi akan kena sanksi. Jadi jangan takut ya, bukan berarti kita sudah tanda tangan kontrak dan bekerja di Taiwan atau di mana saja, kita nurut saja, disuruh ini nurut, disuruh itu nurut. Kalau itu emang benar dan ada dalam undang-undang dan dalam ketentuan perjanjian kontrak kerja, itu nggak masalah ya. Namun kalau ada yang emang sangat berbahaya dan tidak boleh dilakukan, teman-teman bisa mengadu ke pengaduan ya, khususnya ke 1955. Karena itu pengaduan untuk kita apabila ada masalah dalam pekerjaan kita ya. Jadi jangan takut. Pokoknya kalau seumpama emang majikan melanggar ataupun mungkin menyuruh sesuatu yang emang sangat berbahaya, telepon saja ke 1955 ya teman-teman. Jadi jangan terlalu nurut, jangan terlalu takut. Toh kita di sana juga dilindungi ya, ada hukum tertentu. Jadi majikan juga tidak dengan seenaknya untuk mempekerjakan pembantunya, yaitu khususnya di luar ketentuan atau mungkin di luar pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi untuk teman-teman dimanapun bekerja, semangat terus dan ciao.